Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan tempat ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mohonkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hadirat
Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami pagi hari ini. Kami rindu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memimpin ibadah pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan angkat satu pujian. Datang kebaikan. Kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam kelakarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi teladan untuk hidup kita dan dapat menjadi satu kekuatan untuk kita. Hatiku jadi seperti
Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Ya ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Bapa pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama. Kini Bapa, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi satu kekuatan untuk kami, di mana kami boleh kuat dalam menghadapi gejolak dalam kehidupan kami akan datang Tuhan. Kini siapkan hati kami dan telinga kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Saya berharap saudara yang ada di sini dan saudara yang ada di rumah semuanya baik dan sehat-sehat saja. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap saudara jangan tergesa-gesa untuk mengeluh ketika saya membacakan ayat ini. Mengapa? Firman Tuhan kali ini memang dirasa sangat berat. Hendaklah engkau setia sampai mati. Namun saudaraku, perhatikan janji Tuhan yang menyertainya. Janji itu sangat mulia.
Saudara-saudaraku, orang yang setia sangatlah berharga. Setia dalam melayani, setia dalam hidup berumah tangga, setia bersama keluarga, setia dalam urusan-urusan lainnya. Sikap setia itu sangat penting bagi orang percaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh pada janji, patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Contohnya, dalam sebuah keluarga, kata setia itu dikenakan dalam contoh seperti ini. Telah sekian lama suaminya itu merantau, ia tetap setia menunggu. Saudara, tidak bisa diartikan kalau suami merantau, istri menunggu sambil ini. Lihat-lihat sambil apa dia. Suami merantau sekian lama, tetapi istri sambil cari teman ngobrol, cari teman curhat. Lama-kelamaan, nah, saudaraku, ketika kita melihat ada orang yang berlaku seperti itu, maka sebenarnya ia tidak berlaku setia. Yang kedua, contoh berikutnya dalam urusan pekerjaan misalnya. Bagaimanapun berat tugas yang harus dilaksanakannya, ia tetap setia menjalankannya. Berarti dia bekerja dengan tuntas, melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada dia selesaikan. Bukan bekerja ketika keadaan baik-baik dia bekerja dengan baik, tapi ketika menghadapi kesulitan dia lari, itu bukan setia. Nah, itu adalah contoh setia. Demikian juga di dalam pelayanan. Kalau seseorang dikatakan pelayan yang setia, maka dia tidak berubah sikap ketika dia dipercayakan melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Melayani jiwa-jiwa di desa, melayani jiwa-jiwa di kota, nilainya sama di hadapan Tuhan. Ukurannya sama, setia. Itu sebabnya tidak bisa diukur dengan apa yang kelihatan oleh mata kita. Tetapi kesetiaan itu adalah ukuran yang mana orang bisa melihat keluar dari dalam hati seseorang. Di dalam Wahyu 2 ini kita juga bisa melihat kesetiaan yang diharapkan. Kalau kita membaca tadi, di sana disebutkan bahwa janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti jemaat Smyrna di Smyrna ini, dia akan menghadapi suatu penderitaan. Nah, bagaimana keadaannya? Di dalam ayat sebelumnya disebutkan, ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudaraku, ini backgroundnya, bahwa Allah melihat jemaat Smyrna ini begitu menderita. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memuji-muji jemaat di Smyrna. Di sana dituliskan bahwa
namun engkau kaya. Ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin orang yang miskin dan menderita itu disebut oleh Tuhan kaya? Jangan berpikiran bahwa seorang yang disebut kaya, dia ada kaya secara materi. Tidak, belum tentu. Maksudnya begini, supaya saudara tidak bingung. Karena ayat 9 mengatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara, Tuhan memuji jemaat Smyrna untuk kekayaan rohani yang mereka miliki di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan. Kekayaan rohani itu apa? Mereka peduli dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka mendesak untuk dilibatkan dalam pelayanan. Inilah yang disebut dengan kekayaan rohani. Nah, pada umumnya orang setia ketika dia ada dalam posisi aman, nyaman, tenang, dan diberkati. Tetapi ketika keadaan sulit, begitu mudahnya dia mundur alon-alon katanya. Padahal Tuhan meminta, hendaklah engkau setia sampai mati. Dengan kata lain, tetaplah setia. Saudaraku, oleh anugerah Tuhan, jemaat di Smyrna memiliki kekayaan rohani ini. Dan kekayaan rohani itu yang saya sebutkan tadi memampukan mereka bertahan di tengah-tengah penderitaannya. Sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Secara praktis apakah saudara dan saya bersedia setia sampai mati jika kita menderita? Apakah kita setia pada saat kita diberkati? Namun dalam keadaan sulit, menderita, kita mudahnya melupakan kesetiaan yang sudah dibangun itu dengan dalih situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana saudaraku? Sekali-kali tidak. Artinya, saudara dan saya dapat berlaku setia, dapat setia, bertindak setia, dapat saudaraku. Asalkan saudara dan saya selalu ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memberikan satu teladan. Ia mati di atas kayu salib. Dan ia taat, setia sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini ada satu harapan bahwa setia itu memang perkara yang besar, tetapi saudara dan saya mampu melakukannya. Ada beberapa hal yang mendukung kita untuk setia. Yang pertama, saudaraku, bahwa standar yang jelas ya diminta oleh Tuhan adalah tetap setia mengikuti apa kehendak Tuhan. Standar yang jelas, standar yang pasti bahwa Tuhan meminta saudara dan saya untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan. Nah, hal yang menopang kita untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan itu adalah komitmen. Ketika saudara dibaptis, sebelumnya saudara tentu mendapat satu pelajaran, bimbingan dari hamba Tuhan. Lalu saudara dibimbing untuk membuat satu komitmen. Saudara hidup baru di dalam Tuhan. Saudara masuk dalam kehidupan mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika saudara dalam keadaan sulit, di kemudian hari saudara menghadapi tantangan-tantangan mengikut Tuhan Yesus, tantangan-tantangan dalam pelayanan, jangan pernah
mundur. Jangan pernah mundur. Walaupun hanya setapak ke belakang. Sebab apa? Ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah menunjukkan kesetiaannya dan taat sampai mati, Ia memberikan sebuah keteladanan bagi kita sekaliannya. Masakan kita memiliki teladan yang begitu sempurna, kita akan beralasan situasi kondisi. Saudara, tetaplah melangkah maju, walaupun hanya setapak. Sekecil apapun ketika engkau melangkah maju, walau itu setapak, itu adalah satu kemajuan yang berarti, karena saudara dalam keadaan sulit. Itu sebabnya jangan terus harapkan yang besar. Jangan terus harapkan yang banyak. Ingat, sekecil apapun ketika engkau melangkah maju, itu adalah langkah yang berarti untuk kemajuan iman dan kerohanianmu. Jangan remehkan hal itu. Kita dapat setia jika kita menderita, asalkan kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Nah, yang penting adalah komitmen. Komitmen tetap di jalan Tuhan. Tidak cari jalan untuk mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Tidak mencari cara lain, jalan lain. Kemudian mendapatkan pertolongan. Ketika dalam keadaan sulit, langkah pertama dan utama datanglah kepada Tuhan. Karena itu berkaitan dengan komitmen kita. Allah pernah berfirman di dalam Ulangan 5 ayat 32 dan 33, berkata demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jelas, Allah meminta standar yang diberikan itu dipenuhi. Itu sebabnya, kalau hari-hari ini komitmenmu sedang bermasalah, ada masalah dengan komitmen, atau saudara lupa dengan komitmenmu, ingat baik-baik. Jujur dan terbukalah di hadapan Tuhan. Perbarui komitmen saudara. Benahi komitmen saudara. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Itu baru saudara belajar menjadi orang yang setia. Tetapi kalau ketika Anda menghadapi keadaan yang sulit, kamu menyalahkan situasi kondisi yang kamu alami, kemudian kamu mengambil jalan yang di luar kehendak Tuhan, Anda sedang tidak berusaha untuk belajar setia, tapi saudara sudah menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu, komitmen itu membantu kita, menopang kita untuk tetap setia. Komitmen itu mengingatkan kita akan apa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan, janji diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian ketika seseorang merasa berat, dia dihiburkan dan dia kuatkan apa perkataan yang sudah kita ucapkan. Jangan saudara langgar. Mintalah kekuatan kepada Tuhan di saat-saat seperti itu. Yang kedua, apa yang mendukung dan membantu kita untuk bisa tetap setia? Yaitu bertahan sampai akhir. Saudara, kalau ada orang yang berkata, aku taat tapi masih sebagian, sesungguhnya dia hendak mengatakan bahwa dia belum taat, atau itu bukan ketaatan. Ya, taat sebagian itu bukan merupakan
taat sebagian itu merupakan ketidaktaatan. Tidak ada taat sebagian. Taat itu sepenuhnya. Karena ketaatan menuntut tidak sebagian. Yang namanya taat itu tidak sebagian, seluruhnya. Demikian juga ketaatan yang ditunda juga merupakan ketidaktaatan. Saudara, berdoa, beribadah adalah perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan mau kita setia dalam ibadah kita. Tetapi kalau saudara beralasan sekarang masih banyak kebutuhan, besok saja, kalau sudah longgar, besok saja, kalau sudah diberkati, berarti saudara sedang menempatkan dirimu sebagai orang yang tidak taat. Saya kasih contoh. Saudara buka di dalam 1 Samuel 15 ayat 20. Dan saudara mendapati kisah Raja Saul. Di sana ada kisah Raja Saul yang tidak taat. Saul mendengar suara Tuhan. Ketika itu dia ditanya oleh Samuel dan dia jawab, aku mendengar suara Tuhan. Saul mendengar suara Tuhan. Tetapi tidak sepenuhnya taat. Kenapa? Dia menyisihkan beberapa hewan-hewan yang bagus-bagus dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya bagus untuk dikorbankan bagi Tuhan. Tetapi, saudara, alasan yang bagus itu tidak berdasarkan ketaatan. Sebab ia takut kepada rakyat. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 di sana disebutkan bahwa Saul mengakui, karena aku takut kepada rakyat. Dia mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, tapi tidak mengikuti firman Tuhan. Tetapi dia takut kepada rakyat. Itu bukan ketaatan. Itu sebabnya taat sebagian itu juga bukan ketaatan. Taat yang ditunda itu juga bukan ketaatan. Saudara, marilah kita memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita setia, semakin hari setia. Dalam kehidupan kita dapat digambarkan seperti sebuah buku. Ada buku yang tipis, ada buku yang tebal. Saudaraku, tetapi apakah yang tipis itu selalu kurang baik dan yang tebal itu selalu baik dan berkualitas? Tunggu dulu, saudaraku. Buku yang tebal atau tipis di sini bisa diartikan tentang hari-hari hidup kita. Hari-hari hidup kita. Hari-hari yang panjang, bukunya tebal karena banyak catatannya. Hari-hari yang pendek hidup kita, tipis karena sedikit catatannya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita mengisi buku hidup kita itu. Bagaimana saudara dan saya mengisi hidup kita itu. Jadi bukan soal panjang atau pendeknya cerita dalam buku itu. Namun bagaimana kita mengisi buku kehidupan kita. Ketika buku kehidupanmu dibuka, sadari baik-baik, dengar baik-baik. Adakah kesetiaan dalam buku kehidupanmu itu? Ketika buku kehidupan saudara dibuka, adakah kesetiaan tertulis di sana bahwa engkau didapati setia? Saudaraku, tetaplah setia. Marilah kita terus melayani Tuhan dengan setia, sambil mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Karena dialah teladan kita untuk setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, pegang tangan kami, tuntun kami, agar kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu
dan terus setia. Kami menyerahkan kehidupan ini agar dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit, tetapi kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah kiranya firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga menjadi kekuatan dan memulihkan iman kami kembali kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Syukur kita ke hadapan Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Yang ku menjadi ciptaan baru,
Mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kami memohon kepadamu, biarlah firman Allah termeterai dalam setiap hati kami, membangkitkan, menggairahkan kami kembali untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini. Biarlah kami semuanya penuh dengan sukacita dan terus setia melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, kesetiaan pelayanan, rumah tangga setiap umat Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.